Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Calista Citaria Situmorang dengan NIM 06021182328006 kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai hasil penelitian saya terhadap buku teks cerdas, cergas, berbahasa dan bersastra Indonesia. Penampilan bukunya seperti ini. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya terhadap hasil penelitian saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Menurut Tarigan, pembelajaran berkualitas memerlukan adanya sarana dan bahan ajar. Buku teks adalah salah satu bahan ajar yang digunakan saat proses pembelajaran. Tentunya saat kita melakukan pembelajaran diperlukan suatu buku teks yang bermutu. Maka dari itu, pemerintah telah menyediakan buku teks yang berkualitas. Bentuk dari upaya kegiatan ini dibentuk jugalah suatu teori bernama Greene and Petty, di mana teori ini memiliki 10 kriteria. Suatu buku teks harus memenuhi ke-10 kriteria yang dimiliki teori Greene and Petty agar dikatakan layak untuk dipakai dalam proses pembelajaran. Penelitian saya dilakukan di SMK Arinda, tepatnya di Jalan Angkatan 45, Kota Palembang. Penelitian saya ini, saya mengambil 15 orang siswa, saya gunakan sebagai subjek penelitian saya. Penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lalu, apakah buku cerdas, cergas, berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 itu sudah dikatakan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMK Arinda? Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan secara terperinci. Adapun saya membuat tabel penilaian dan tabel hasil persentase dan kelayakan BTBI, di mana poin untuk sangat setuju itu ada 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Persentasenya dari 0% sampai 24% itu dikatakan sangat tidak baik. Dari angka 25% sampai 49% itu dikategorikan tidak baik. Dari 50% sampai 74% itu dikategorikan baik. Dan dari 75% sampai 100% itu dikategorikan sangat baik. Penelitian yang saya lakukan menggunakan teori Greene and Petty, tetapi saya mengambil 5 kriteria dari 10 kriteria Greene and Petty. Kriteria yang pertama, buku teks haruslah menarik hati anak-anak. Kriteria ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi. Kriteria keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Kriteria kelima, buku teks harus berkesinambungan dengan pembelajaran lainnya. Dan terakhir, buku teks harus menghindari konsep-konsep yang samar-samar. Berdasarkan hasil penelitian saya terhadap kriteria pertama dari teori Greene and Petty, buku teks haruslah menarik hati minat anak-anak. Berdasarkan hasil presentase siswa menyatakan bahwa 50% siswa menyatakan sangat setuju dan 50% siswa menyatakan setuju. Jadi kita dapat simpulkan bahwa buku teks cerdas, cergas, berbahasa Indonesia telah masuk kategori sangat baik dalam memenuhi kriteria utama dari teori Greene and Petty. Untuk kriteria yang kedua, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik anak-anak. Berdasarkan responden dari mereka, kita dapat lihat bahwa ada 50% siswa menyatakan sangat setuju, lalu 44% siswa menyatakan setuju, dan 6% siswa menyatakan tidak setuju. Lalu dapat dikatakan bahwa buku cerdas, cergas, berbahasa Indonesia ini sudah masuk kategori sangat baik untuk memenuhi kriteria Greene and Petty yang poin ketiga. Untuk kriteria selanjutnya, buku teks haruslah mempertimbangkan linguistik. Nah, berdasarkan jawaban dari responden, kita dapat melihat bahwa ada 50% siswa yang menyatakan sangat setuju dan juga ada 50% siswa yang menyatakan tidak setuju. Nah, kita bisa melihat bahwa dari jawaban
responden ini, kita dapat simpulkan juga bahwa buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia termasuk kategori baik dalam memenuhi kriteria keempat Greenie NPT. Kriteria yang kelima dari Greenie NPT, buku teks haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Berdasarkan hasil dari jawaban mereka, kita dapat lihat bahwa ada 40% siswa yang menyatakan setuju, 60% siswa yang menyatakan tidak setuju. Nah, dari persentase jawaban mereka ini, kita lihat bahwa siswa masih belum memahami isi dari buku teks tersebut. Sedangkan setelah saya memahami dan saya lihat langsung di buku itu, bahwa buku tersebut itu sudah menyediakan ataupun sudah mencantumkan berhubungan erat dengan pelajaran lainnya. Contohnya di bagian bab 1 itu terletak ada hasil observasi yang melakukan sebuah teks observasi, teks laporan observasi mengenai hewan kunang-kunang. Dan yang kedua itu pada bagian teks biografi yang mencantumkan biografi sesosok pahlawan Indonesia. Jadi untuk buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia, kriteria kelima Greenie NPT itu dapat kategori tidak baik dalam memenuhi suatu buku teks berdasarkan responden dari siswa. Dan terakhir, kriteria ketujuh dari Greenie NPT, buku teks haruslah mempertimbangkan ataupun menghindari konsep-konsep yang samar-samar. Nah, berdasarkan penelitian saya dan analisis saya terhadap jawaban dari 15 orang siswa ini, mereka menyatakan bahwa 80% tidak setuju bahwa di dalam buku tersebut ada konsep samar-samar ataupun yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Jadi kita dapat menyatakan bahwa buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia ini masuk ke kategori sangat baik dalam memenuhi kriteria ketujuh dari teori Greenie NPT. Kelebihan pada buku teks ini menurut saya pada bagian sampul itu sudah sangat menarik minat anak-anak, dan bagian materinya juga sudah sangat lengkap dan jelas sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam penjelasan materinya juga telah mencakupi ilmu pengetahuan dengan berpotensi penilaian pengetahuan dan keterampilan siswa. Dalam penyajian materinya juga terdapat fakta yang sangat bagus dengan menyajikan sumber yang relevan. Untuk kekurangan pada buku teks ini hanya sedikit, yaitu hanya keterbatasan dalam menyediakan latihan soal variatif yang dapat menghalangi pengembangan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Kesimpulan dari hasil analisis saya pada buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 sudah masuk kategori sangat layak digunakan sebagai bahan ajar pada proses pembelajaran di pendidikan Indonesia jenjang SMA SMK kelas 10. Karena telah dilakukan penelitian terhadap 15 orang siswa selaku pemakai, mereka sangat menyukai menggunakan buku teks ini karena dari sampul, dari ilustrasi, bahkan hingga materi yang disajikan pada buku teks ini. Itulah hasil dan penjelasan yang saya lakukan terhadap penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.